Yo, halo teman-teman, kembali lagi di channel ini. Abedisme, terserah. Salah satu tokoh utama kita meninggal, Ploy, sebab ia dikorbankan papanya yang nggak ada otak, cuman untuk kepentingan politik pribadinya saja, gitu. Jahat banget ya. Ploy sih juga terlalu nurut gitu. Dia juga udah pasrah dengan kelakuannya di masa lalu, sehingga ya berharap ya kalau ini bisa menebus dosa-dosanya. Padahal kan nggak gitu sayang konsepnya. Prang, sebagai sahabat Ploy tak mungkin cuma diam, apalagi Cut, si polisi yang nggak bisa diam itu juga. So, kalau gitu gimanakah petualangan mereka dalam membongkar semua kejadian ini? Kalau gitu, ayo kita langsung masuk ke cerita. Ditangkapnya tersangka pembunuh Ploy, seorang warga biasa bernama Anupong, yang disergap komisaris atau petinggi polisi. Di konversi pers, tersangka mengatakan tak sengaja membunuh, yang niat awalnya hanya merampok saja. Supasit yang diinterview wartawan pintar sekali mengalihkan pembicaraan. Dari yang awalnya membahas tentang kematian Ploy disangkut pautkan dengan kesenjangan sosial yang merupakan visi misi kampanye politiknya. Permainan akting Supasit cukup hebat. Itu juga berkat tim suksesnya di balik semua ini yang tentu saja juga ada hubungannya dengan Sakda, petinggi polisi. Acara doa di rumah duka masih berlangsung. Perang yang polos mendekati Papa Ploy dan menjelaskan persoalan toko hadiah. Tentu saja orang tua itu kembali berakting lagi, pura-pura polos. Tak ingin papa sahabatnya kenapa-kenapa, Prang berkata, pasti ada orang yang tak mau ia naik menjabat. Prang akan membantu sebisa mungkin, ucapnya. Supasi tak masalah dengan itu, cuman ia meminta Prang untuk merahasiakan fakta tadi demi keamanan bersama. Masih di ibadah duka, Prang melihat ada polisi itu yang sering berbicara dengan Ploy dulu. Itu adalah Cut. Kelompok The Judge berkumpul sesudah kepergian Bu Kim dan Cham. Mereka mendatangkan anggota baru menggunakan nickname Bu Kim, yaitu nomor 9. Pengaruh orang ini cukup besar. Benar, baru saja bergabung di The Judge. Ketua The Judge langsung mempersilahkannya memberikan ide untuk menyatukan Supasit. Nomor 9 mengaku idenya pastilah berhasil, terlebih ia orang dekat Supasit. Num sebagai kakak tahu perasaan bimbang sang adik sekarang. Oleh karena itu ia berniat membantu Prang mengumpas kematian Ploy sebenarnya. Mereka lalu diam-diam masuk ke rumah Bu Kim. Lama berkeliling, mereka menemukan sebuah laptop dan kain penutup kepala aneh berwarna putih. Sebuah petunjuk ditemukan, The Judge, nama suatu organisasi yang diduga ada kaitannya dengan Ploy. Supasit sekarang ada di stasiun TV untuk debat visi misi dengan saingan politiknya. Singkat cerita, Supasit merasa lehernya sakit. Usul punya usul, ada seseorang yang membelikannya hadiah level 2 untuk mempermalukan dirinya di depan kamera. Mengetahui hal itu, ia meminta tim suksesnya untuk mencari tahu siapa pelaku pengirim hadiah barusan. Bersamaan itu juga, seorang tangan kanan Supasit baru datang. Mencurigakan sekali ya gerak-geriknya. Supasit menegaskan sekali lagi, ia sudah rela mengorbankan anaknya sendiri demi ideologi politik mereka. Perkataan itu cukup mengagetkan anggota lain, sadar ketua partai mereka sangat kejam. Malam hari kemudian, Supasit turun dari mobil, mencari udara segar karena gerah kejadian tadi. Sambil melihat handphonenya, ada seseorang yang melacak nomornya dan mengirimi pesan ancaman. Takutlah orang tersebut dan langsung kabur kembali ke mobil. Di jalan, sesuatu aneh terjadi. Pada layar di mobilnya, ada logo toko hadiah dan itu level 2. Supasit langsung keluar, berlari dari mobil. Di depannya, ada seorang supir mobil truk. Supasit meminjam handphone sang supir dan berusaha menghubungi tangan kanannya, tapi itu semua gagal. Ia pun juga sadar kalau si supir truk ini gerak-geriknya mencurigakan. Apalagi ada wajah saingan politiknya di truk tersebut. Ia pun kemudian lari dan sesuatu aneh terjadi. Kakinya tersangkut. Sepertinya itu ada hadiah level 2 yang berjalan dengan mulus. Kemudian dari belakang mobil, truk yang tadi menyusul Supasit. Besok harinya, terjadi kekacauan di gedung partai mereka. Supasit ditunggu wartawan yang mulai mendengar desas-desus kalau ia menghilang. Tim suksesnya cukup kewalahan karena harus berjalan tanpa pemimpin, apalagi sekarang sudah 2 hari sebelum pemilihan. Tebakan Kak Num ini pasti ada hubungannya dengan kelompok The Judge. Petinggi polisi dan wakil mulai panik. Agenda mereka pasti tak akan terlaksana jika Supasit menghilang. Oleh karena itu, ia menggerakkan kepolisian untuk melacak sumber masalah ini.
Ini memanglah ulah kelompok The Judge. Nomor 9 adalah orang dekat Supasit dengan mudahnya menangkap orang tua itu. Supasit dikurung dalam mobil dan akan kehabisan oksigen dalam beberapa saat. Cara ini bisa membunuh dan menyiksanya. Cocok sekali untuk para koruptor di negeri ini, ucap salah satu dari mereka. Kemudian seluruh anggota The Judge menghitung mundur. Gas berbahaya juga dikeluarkan sengaja dari dalam mobil. Hitungan mengena angka 0 dan yap, Supasit meninggal di bawah kursi mobil. Semua anggota The Judge senang. Mereka berhasil menjatuhkan orang jahat di negeri ini. Sekarang saatnya lah perayaan kita, ucap salah satu dari mereka. Tapi tunggu dulu, masih terlalu awal untuk ini semua, ucap nomor 9 yang tiba-tiba membuka topengnya. Padahal aturan organisasi The Judge, mereka tak boleh menampakkan wajah. Siapa sangka, di balik topeng nomor 9 adalah salah satu anggota tim sukses Supasit. Dan gokilnya, ia mengetahui semua nama-nama orang di balik topeng putih The Judge itu. Dan mereka semua adalah orang-orang yang memiliki nama baik, juga karya luar biasa di negeri Thailand ini. Tapi sayangnya, mendadak mereka semua mati sekarang. Sebab si nomor 9 ternyata mengetahui nama mereka semua. Dan ia adalah orang suruhan Supasit. Yang mana hadiah level 4 sudah menanti anggota The Judge. Wah gila ya, licik banget nih ternyata tim Supasit. Setelah itu Supasit keluar dari dalam mobil menggunakan masker gas. Yang mana tentu aja dia nggak mati ya selama ini. Karena yang membantunya adalah petinggi kepolisian, si Sakda. Beliau yang menyelamatkan Supasit dan merencanakan semua hal yang terjadi saat ini, termasuk juga si nomor 9 tadi. Rupanya Sakda melacak The Judge dari Bu Kim. Seperti ya yang kita tahu, kepolisian dalam melacak seseorang memanglah tak dapat diragukan lagi. Cukup hebat. Beberapa waktu pun berjalan, media masih bertanya siapakah dalang dibalik semua ini. Supasit pun memanfaatkan momen seperti itu dan menyebutkan nama lawan politiknya. Supasit si licik akhirnya mendapatkan dua keuntungan. The Judge beres yang pertama, dan yang kedua, lawan politik ditangkap kepolisian dengan alasan pembunuhan berencana, dan tentu aja itu kasus palsu yang direncanakan Supasit dan Sakda dari kepolisian. Dan setelah itu di pojokan ada Bu Kim yang harusnya dia kan masuk penjara ya kan. Nah, apakah yang terjadi di episode selanjutnya? Nah, apakah yang bakal terjadi nih di episode selanjutnya? Kalau begitu silahkan tunggu di next episode. Thank you.